Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ika Fitrihandayani dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bab haji. Yang pertama adalah pengertian haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dari pengertian haji terdapat dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, haji adalah sengaja untuk pergi atau berkunjung. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Untuk dalil nakli itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam tuntunan haji ini terdapat di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya hukum haji. Hukum ibadah haji menurut ijma ulama atau kesepakatan para ulama adalah fardhu ain, di mana fardhu ain ini adalah wajib bagi setiap muslim. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Sekali ya, seumur hidup ya. Untuk syarat haji yang pertama adalah beragama Islam, yaitu seorang atau muslim-muslimah yang beragama Islam. Yang kedua, balik, yaitu sudah mencapai masa dewasa dengan ciri mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, yaitu sehat dan berakal sehat, maksudnya tidak gila dan sebagainya. Yang keempat, mampu. Mampu di sini adalah mampu secara ma'liyah dan tidak mempunyai kewajiban yang lain, misalnya hutang dan lain sebagainya. Yang kelima, merdeka. Merdeka di sini adalah bukan seorang budak. Untuk Indonesia tidak ada ya budak ya. Bukan seorang budak atau hamba sahaya dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya adalah rukun haji. Adalah perbuatan. Perbuatan itu apa? Diucapkan dengan lisan, dimantapkan dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. Ya. Jadi rukun haji adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji. Dan untuk rukun haji ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Tidak bisa diganti membayar dam, seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Berniat dan melakukan ibadah haji dengan mengenakan kain ihram. Kain ihram itu adalah kain yang putih yang tidak berjahit. Untuk yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Baitullah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang terakhir adalah tertib, yaitu mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Tidak boleh yang pertama adalah tawaf, seperti itu nggak boleh. Jadi harus urut. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, seperti itu ya. Selanjutnya hukum haji. Hukum haji ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Kapan hukum haji itu wajib? Wajib jika seseorang yang cukup syarat dan belum pernah berhaji sejak balik. Maka orang itu wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, hukum haji bisa sunnah jika yang dikerjakan untuk kedua kali atau yang dikerjakan anak yang belum balik namun sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah seorang yang sudah dapat membedakan yang hak dan yang batil. Yang ketiga, hukum haji bisa makruh jika dilakukan berulang-ulang dengan menghabiskan banyak biaya.
sementara orang di sekelilingnya kelaparan. Jadi di sini lebih baik ketika orang di sekeliling kita itu ada yang kelaparan, lebih baik kita memikirkan orang yang kelaparan itu terlebih dahulu, seperti itu ya. Selanjutnya, hukum haji bisa menjadi haram jika biaya pelaksanaan ibadah haji ini didapat dari jalan yang tidak benar, misal hasil merampok, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian anak-anakku. Salam sukses dan sehat buat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.